Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita. Pada pagi ini kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita dan memimpin kita sehingga kita dapat menikmati hari ini. Saya percaya kita dapat menikmati hari ini bukan karena kekuatan, karena kuat kita, tetapi saya percaya ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan buat kita nikmati. Oleh sebab itu, sebelum kita menaikkan beberapa pujian untuk Tuhan dan mendengar dari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita berdoa supaya Tuhan melawat setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan sediakan buat kami nikmati. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu tidak pernah lepas untuk menopang setiap hidup kami. Begitu banyak cabaran, tantangan, masalah pribadi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mengerti setiap pergumulan yang kami alami, dan Engkau tidak pernah sekalipun membiarkan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa dimanapun kami berada saat ini, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus Engkau lawat. Yang dalam kedukaan, Tuhan memberikan penghiburan. Yang dalam kekurangan, Tuhan Yesus Engkau mencukupi. Bahkan yang dalam pergumulan, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji-Mu, kami mengagungkan-Mu atas kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain hati kami Tuhan. Urapi kami, lawat setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji-Mu, menyembah-Mu pada pagi ini, bahkan mendengar dari firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap melayani-Mu, kami siap memberikan yang terbaik buat Raja kami di atas segala Raja. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucapkan syukur. Amin. Amin. Hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban dalam setiap pergumulan kami, bahkan tempat di setiap jawaban kami. Terima kasih Yesus.
Engkau selamanya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau mengerti, Engkau peduli pergumulan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan menjawab doa kami tepat pada waktunya Tuhan Yesus.
Haleluya Bapa. Benar, Engkau adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengerti pribadi kami sebagai umat-umat-Mu. Engkau adalah Allah yang setia, yang memperdulikan kami ya Tuhan. Maka itu Bapa, pada pagi hari ini kami memuji dan memulia dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Di kadangnya kami berada di berhadapan dengan pergumulan dan masalah, Engkau adalah Bapa yang setia, senantiasa bersama dengan kami. Maka itu Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu dan hadirnya Engkau bersama dengan kami dalam kami memuji dan menyembah dan muliakan nama-Mu. Haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih saya ucapkan kepada tim yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memimpin kita di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang ini, apapun dan kita dalam pelayanan Tuhan di hari-hari yang akan datang ini. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi dan selamat bertemu. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Dan selamat datang dan selamat bertemu juga saya ucapkan kepada kita di dalam kebaktian online kita pada hari ini. Dan kita percaya dimanapun Anda berada atau Bapak dan Ibu berada, kita tahu Allah itu hadir bersama dengan kita bersama-sama. Di dalam kita memuji Tuhan, di dalam kita berdoa bersama dan mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita, dimanapun kita berada. Dan saya percaya berkat Tuhan, hadirnya Tuhan bersama dengan kita akan terus memberkati kita. Bapak Ibu, sebelumnya kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, ingin saya membawa kita atau mengajak kita untuk mendoakan beberapa perkara yang perlu kita doakan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita bersatu di dalam doa kita untuk berdoa untuk jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada atau dimanapun jemaat Tuhan berada. Dalam beberapa minggu yang telah lalu ini kita tak sempat bertemu muka dengan muka di dalam rumah Tuhan. Tapi kita tahu dimanapun kita berada Tuhan hadir. Dan doa kita agar jemaat Tuhan terus kuat dan berdiri teguh di dalam iman percaya mereka. Lah apapun keadaan, situasi yang mereka lalui dan lewati pada saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa kita untuk mendoakan keadaan yang ada pada saat ini, dimana yang kita ketahui berkenaan dengan COVID-19 ini. Mari kita bersatu dalam doa kita, mohon belas kasihan Tuhan agar pandemik COVID-19 ini diredakan, dilenyapkan daripada permukaan bumi ini. Dan kita berdoa bagi mereka yang bertugas di barisan hadapan, agar Tuhan terus memberikan tenaga, kekuatan yang ekstra bagi mereka, memberikan mereka perlindungan senantiasa. Walaupun mereka terdedah dengan keadaan dan dengan orang-orang yang dijangkiti oleh penyakit ini. Itulah doa kita pada pagi hari ini. Yang ketiga, jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa kita untuk anak-anak kita yang akan menduduki peperiksaan SPM yang mula pada hari esoknya. Kita doakan supaya Tuhan terus memberkati mereka dan memberikan mereka hikmat, memberikan mereka ketenangan dan memberikan mereka kebijaksanaan dalam mereka menduduki ujian mereka mula pada hari esok dan seterusnya. Tuhan akan melindungi mereka dan memberkati mereka di dalam mereka menduduki peperiksaan mereka. Dan begitu juga terakhir kita berdoa dan bersyukur atas berkat pertolongan Tuhan di dalam usaha pekerjaan jemaat Tuhan pada waktu yang telah lalu ini, dan sehingga mempersembahkan persembahan mereka
dalam bentuk apapun, melalui online banking dan sebagainya, terdoakan supaya Tuhan terus memberkati usaha dan pekerjaan mereka, dan doa terakhir untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi kami dan sangat mengerti. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu bersatu di dalam doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tahu hanya di dalam Engkau sejak kami menemukan jawaban dan pertolongan yang pasti di dalam apapun keadaan dan situasi yang kami lalui dan lewati. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersatu di dalam doa kami ya Bapa, menempatkan seluruh jemaat-Mu yang ada di dalam gereja kami BM Pelita khususnya, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah hadirnya Engkau bersama dengan mereka Tuhan, melayani setiap hati, jiwa dan roh mereka ya Tuhan, agar dimanapun mereka bersekutu bersama dengan jemaat-Mu, dengan keluarga mereka Tuhan, mereka akan terus dikuatkan, dibangunkan dalam iman percaya mereka. Sekalipun kami tak sempat atau tak dapat menghadiri atau mengadakan kebaktian di dalam gedung gereja ini, namun Tuhan kami tahu dimanapun mereka berada, hadirnya Engkau bersama Tuhan akan terus memberkati dan melayani setiap pribadi mereka. Yang punya beban masalah pergumulan hidup ya Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi mereka. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan mereka. Yang sakit di dalam nama Yesus Kristus kami istiharkan kuasa Tuhan turun di atas mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka dalam kehidupan rohani mereka. Hari demi hari mereka terus tetap kuat dan tabah dalam iman percaya mereka. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami bersatu di dalam doa kami ya Tuhan, menyerahkan keadaan dan situasi dunia yang sedang kami lalui dan lewati pada saat ini, khususnya yaitu penyakit COVID-19 ini. Tuhan Engkau saja Allah yang kami harap. Hanya kepadamu saja Tuhan kami berseru. Di dalam nama Yesus Kristus, jika kehendak-Mu Tuhan kami berdoa. Kuasa penyakit ini, kuman penyakit ini, virus COVID-19 ini ya Tuhan, dilenyapkan daripada permukaan bumi ini di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa Bapa, biarlah Engkau terus menaungi dan membungkusi jemaat-Mu di dalam kuasa dan darah Yesus sendiri. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka pergi, baik yang bekerja, anak-anak kami yang bersekolah sekalipun, mereka dijauhkan daripada jangkitan sentuhan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami bersatu dalam doa, kami mengangkatkan saudara-saudari yang bertugas di barisan hadapan untuk menengani serta mengawalkan pergerakan umat-umat manusia pada saat ini ya Tuhan. Engkau terus lindungi mereka. Engkau terus bungkusi mereka agar mereka dijauhkan daripada jangkitan penyakit COVID-19 ini. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu pada pagi hari ini kami bersatu di dalam doa kami, menempatkan anak-anak kami yang akan memulakan peperiksaan SPM mereka pada hari esoknya. Tuhan Engkau mengenal keberadaan kemampuan mereka. Tuhan Yesus, hanya kepadamu saja kami berdoa dan menempatkan mereka. Di dalam mereka memulakan peperiksaan mereka pada hari esoknya, biarlah Engkau Roh Kudus yang menolong mereka, memberikan mereka hikmat, membukakan minda pikiran mereka Tuhan. Waktu mereka membacakan soalan yang akan diajukan kepada mereka Tuhan, Engkau akan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk menjawabkan semua soalan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Terpujilah nama-Mu Bapa. Naungi anak-anak kami ya Tuhan di dalam kuasa-Mu, di dalam darah-Mu. Jauhkan mereka daripada gangguan dan serangan iblis syaitan dengan cara apapun. Bahkan kuasa penyakit tidak dapat menyentuh tubuh mereka selama mereka akan meneruskan dan menduduki ujian SPM mereka. Begitu juga anak-anak kami yang lain yang akan menduduki peperiksaan yang khusus dan yang lain pada masa yang akan datang ini juga Tuhan. Engkau sertai dan pimpin mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembalikan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas berkat pertolongan dan penyertaan-Mu bagi jemaat-Mu Bapa. Di dalam segala usaha pekerjaan mereka, peniagaan mereka, kebun ladang mereka, Engkau telah berkati. Tuhan, Engkau terus berkati mereka. Di dalam mereka mempersembahkan persembahan mereka Tuhan untuk
pekerjaan Tuhan di dalam gerejamu ya Tuhan. Sama ada itu persembahan persepuluhan mereka, persembahan pengucapan syukur mereka, persembahan khusus mereka. Tuhan Engkau berkati semuanya. Agar melalui persembahan yang telah mereka persembahkan kepadamu itu, pekerjaan Tuhan terus disebarluaskan di atas permukaan bumi ini. Tuhan kami doakan, biarlah Engkau terus mencurahkan berkat-Mu. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau terus membuka tingkap berkat-Mu untuk dicurahkan di dalam kehidupan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, kami siap mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar Engkau. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa minta semuanya ini. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan yang bertema hidup sebagai pengikut Kristus. Hidup sebagai pengikut Kristus. Dan bahagian firman Tuhan ini akan saya kongsikan daripada surat Petrus yang pertama. Daripada pasal yang pertama sampai pasal yang keempat. Dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama sampai pasal yang keempat. Dan saya tidak akan membacakan bahagian ini satu persatu daripada pasal yang pertama dan sampai pasal yang keempat. Tetapi saya akan membawa kita melihat beberapa perkara yang dinyatakan oleh Petrus di dalam suratnya ini untuk menyatakan hidup sebenarnya seorang pengikut Kristus itu. Dan kalau kita melihat sedikit daripada latar belakang penulisan surat Petrus ini, kita tahu bahwa surat Petrus yang pertama ini ditujukannya atau diberikannya kepada orang Kristen yang tercerai-cerai di seluruh bahagian utara Asia Kecil. Di mana mereka ini disebut sebagai umat pilihan Allah. Jadi surat ini bertujuan untuk menggalakkan para pembacanya yang sedang mengalami penganiayaan dan penderitaan karena mereka percaya kepada Kristus. Jadi itulah sebabnya Petrus menuliskan suratnya ini dengan tujuannya untuk mendorong mereka, menggalakkan mereka tetap kuat di dalam iman percaya mereka sekalipun mereka berhadapan dengan penganiayaan dan penderitaan oleh karena mereka percaya kepada Kristus. Dan Petrus juga mengingatkan para pembaca suratnya ini akan berita baik tentang Yesus Kristus. Tentang kematian Kristus, tentang kebangkitan dan janji Kristus akan datang kembali memberikan harapan kepada mereka. Oleh itu mereka mesti tabah, menanggungkan penderitaan dan sadar bahwa penderitaan itu satu ujian bagi ketulusan kepercayaan mereka kepada Kristus. Mereka pun harus yakin bahwa mereka akan menerima pahala pada hari Kristus Yesus datang kembali. Dan itulah yang dimaksudkan dan dinyatakan oleh Petrus di dalam suratnya ini. Jadi di samping menggalakkan para pembacanya yang sedang mengalami kesusahan, berhadapan dengan penderitaan dan penganiayaan oleh karena mereka adalah orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam suratnya ini juga Petrus juga meminta supaya mereka hidup sebagai pengikut Kristus. Dan inilah yang ingin saya kongsikan. Di dalam Petrus mengajak mereka, para pembaca atau orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil itu yang disebut sebagai umat pilihan Allah itu. Walaupun mereka berhadapan dengan tentangan, walaupun mereka berhadapan dengan penderitaan penganiayaan oleh karena iman percaya mereka kepada Kristus, Petrus juga meminta supaya mereka senantiasa hidup sebagai pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti mana yang saya katakan tadi, daripada bahagian firman Tuhan ini, saya membawa kita melihatnya dengan satu tema, hidup sebagai pengikut Kristus.
Apakah artinya menjadi pengikut Tuhan kita Yesus Kristus? Seorang pengikut ialah seseorang yang telah dibaptis dan rela mengambil di atasnya, di atas dirinya nama juru selamat dan mengikuti Dia, yaitu Yesus. Seorang pengikut berusaha menjadi seperti Dia dengan mematuhi perintah-perintahnya dalam kefanaan, seperti seorang perantis yang berusaha menjadi seperti gurunya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini pengertiannya pengikut. Jadi kalau terlihat banyak orang yang mendengar perkataan pikul pengikut Kristus itu dengan berpikir ia bermakna hanya orang yang ikut saja. Tetapi sebenarnya menjadi pengikut yang ikhlas ialah kaidah kewujudan. Ini bermaksud lebih daripada mempelajari dan menggunakan senarai sifat-sifat individu itu. Pengikut-pengikut hidup supaya sifat-sifat Kristus ditenun di dalam seluruh badan mereka, hidup mereka seperti kain rohani. Jemaat Tuhan, umumnya kita sebagai manusia selalu mendambakan hidup yang aman, nyaman, damai, dan stabil, serta berupaya menghindari diri kita daripada penderitaan. Oleh karena itu, demi menjaga keadaan yang nyaman itu, yang baik itu, ada orang melakukan apa saja, termasuk mengorbankan orang lain serta alam demi keadaan nyaman tersebut. Tetapi kalau kita lihat di dalam Yesus berbicara tentang Injil itu, Dia mengingatkan murid-muridnya bahwa konsekuensi mengikuti Dia tidak selalu mudah. Sebab ketika para pengikut Kristus mula menghayati cara hidup kekristenan dengan lebih bertanggung jawab, penuh cinta, jujur, rendah hati, sabar, tentangan dan penolakan justru semakin besar. Dan itulah yang dihadapi oleh jemaat Tuhan atau orang-orang Kristen atau umat-umat pilihan yang ada di Asia kecil pada waktu itu. Oleh karena iman percaya mereka kepada Kristus, mereka berhadapan dengan penganiayaan dan tentangan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang hidup sebagai pengikut Kristus. Kalau kita lihat seluruh surat 1 Petrus yang pertama ini, ianya dapat dibagikan di dalam dua bahagian. Yaitu yang pertama, kalau kita lihat daripada ayat pasal yang pertama sampai pasal yang keempat itu, kita melihat beberapa nasihat Tuhan kepada warga gereja. Beberapa kata-kata nasihat yang diberikan oleh Allah melalui penulisan Petrus ini kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Dan bahagian yang kedua adalah nasihat Tuhan kepada para gembala gereja atau pemimpin gereja. Bapak Ibu, warga gereja perlu mendengar nasihat daripada Tuhan melalui firman-Nya pada masa ini.
Karena kita melihat di dalam keadaan-keadaan yang tidak menentu ini, mudah saja sebahagian orang Kristen itu tersesat dalam pergaulan yang penuh kejahatan. Maka itu kita akan belajar dan melihat nasihat Tuhan melalui surat Petrus ini kepada jemaat Tuhan daripada pasal 1 sampai pasal yang keempat ini, yang merupakan pertanda atau penyataan hidup sebagai seorang pengikut Kristus atau sebagai seorang Kristen yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimanakah hidup sebenarnya seorang pengikut Kristus itu? Seringkali kita sebagai orang yang percaya dikenali karena beberapa perkara. Contohnya daripada simbol yang kita pakai. Ya, kalau kita lihat seseorang itu menggunakan rantai gantungnya salib, oh, dia itu adalah orang Kristen. Atau kalau kita memandu di jalan raya, kita melihat kereta di hadapan kita ada tulisan firman Tuhan, ada tanda Kristen, oh, orang ini adalah orang Kristen. Iya, biasa. Dan kadang-kala juga kita mengatakan mengenali seorang itu adalah orang Kristen melalui ungkapan kata-kata yang biasa yang orang katakan, puji Tuhan, shalom, haleluya. Tak katakan, oh, kalau orang itu mengucapkan kata ini, oh, dia ini adalah orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari, namun sebenarnya bukan itu yang penting. Ya, kalau kita lihat balik kepada gereja atau jemaat Tuhan yang awal yang ada di Antioquia, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu disebut sebagai orang Kristen, yang artinya pengikut Kristus, bukan oleh kerana apa simbol yang mereka pakai, apa kata-kata yang mereka ungkapkan, tetapi ternyata daripada cara hidup mereka. Ya, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, mereka disebutkan orang Kristen karena gaya hidup mereka itu berlainan daripada orang-orang pada umumnya. Jadi lihatlah gaya hidup jemaat mula-mula. Mereka mempercayakan hidup mereka kepada Kristus. Mereka tekun berdoa. Mereka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mereka mempraktikkan kasih dan meneladani cara hidup Kristus. Dan inilah tandanya orang Kristen yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, apakah hidup seorang pengikut Kristus yang sebenarnya? Kalau kita melihat daripada ayat yang ke-14, daripada pasal yang pertama surat 1 Petrus, ayat yang ke-14 di mana firman Tuhan berkata, taatlah kepada Allah dan jangan hidup menurut keinginan kamu yang dahulu ketika kamu masih belum mengenal Allah. Jadi di sini saya katakan, hidup seorang pengikut Kristus itu nyata jika ia hidup sebagai seorang anak yang taat. Petrus memperingatkan para penerima suratnya ini dengan berkata, taatlah kepada Allah dan janganlah hidup menurut keinginan kamu yang dahulu. Dan di sini bermakna taat itu berarti tidak lagi hidup mengikuti keinginan manusia lama yang penuh hawa nafsu. Kalau terlihat di dalam ayat yang ke-14b tadi. Jadi hidup seorang pengikut Kristus yang sebenarnya ternyata daripada ketaatannya. Hidupnya taat kepada firman Tuhan. Dan taat juga berarti hidup kudus dalam seluruh hidup kita. Hidup kudus bukan pilihan orang Kristen. Hidup kudus adalah cara hidup orang-orang Kristen yang telah mengalami anugerah penebusan Kristus. Ya, ianya bukan satu pilihan mau atau tidak,
Tetapi satu keharusan dan kenyataan saat seseorang itu menyerah hidupnya, dia tetap hidup kudus. Karena dia sudah dikuduskan, disucikan melalui anugerah penebusan Kristus. Kalau terlihat dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 di mana berkata, sebaliknya hendaklah kamu suci dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, sebagaimana Allah yang memanggil kamu itu suci. Di dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci karena aku suci. Kamu memanggil Allah itu Bapa. Apabila kamu berdoa kepadanya, Dia Allah yang menghakimi manusia menurut perbuatan masing-masing, dan Dia tidak berat sebelah. Oleh itu, hendaklah kamu menghormati Dia selama kamu hidup di dunia ini. Merupakan satu kehendak Tuhan bagi saya dan Anda. Sebagai pengikut Kristus harus hidup kudus. Dan ini artinya taat. Senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat, alasan utama kita taat karena kita telah ditebus dari cara hidup yang berdosa. Di dalam ayat yang ke-18 berkata, kamu mengetahui apa yang telah dibayarkan untuk membebaskan kamu daripada kehidupan sia-sia yang kamu warisi daripada nenek moyang kamu. Bayarannya bukanlah satu yang dapat dimusnahkan seperti perak atau emas. Maka itu Bapak Ibu, saudara-saudari, hiduplah taat sebagai anak Allah. Dan kehidupan di dalam ketaatan itu merupakan petandanya seseorang itu adalah pengikut Kristus. Yang kedua, daripada ayat yang pertama pasal yang kedua, firman Tuhan berkata, oleh itu buanglah segala kejahatan daripada diri kamu. Janganlah berdusta lagi dan janganlah berpura-pura. Janganlah iri hati dan janganlah fitnah orang. Perkara yang kedua yang merupakan penyataan hidup seorang pengikut Kristus yang sebenarnya, dia melakukan satu tindakan, yaitu membuang segala dosa. Membuang segala dosa. Berbicara tentang dosa, itu satu perbuatan kejahatan yang melawan firman Tuhan. Dosa itu adalah perbuatan yang melawan firman Tuhan. Larangan firman Tuhan itu adalah dosa. Dosa itu adalah segala tipu daya. Disebutkan di dalam ayat ini. Dosa itu segala macam kemunafikan. Dosa itu adalah dengki. Dosa itu adalah fitnah. Sebagai pengikut Kristus, dosa-dosa inilah harus kita buang daripada hidup kita. Sehingga kita menjadi seorang pengikut Kristus yang benar. Maka itulah Petrus katakan di dalam ayat ini, oleh itu buanglah segala kejahatan daripada dirimu. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita bebas daripada dosa. Yang ketiga, di dalam ayat yang kedua pasal yang kedua ini berkata, hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang senantiasa haus akan susu rohani yang murni. Dengan meminumnya kamu akan membesar dan diselamatkan. Haleluya. Petanda yang ketiga yang menunjukkan seseorang itu adalah pengikut Kristus. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Petrus menggunakan satu gambaran atau contoh seorang bayi yang baru lahir. Kerinduannya adalah susu. Menjadi makanan untuk memberikan kekuatan. Pertumbuhan fisiknya dengan baik, menjadi seorang bayi yang sehat. Dan tetap mengalami kekuatan. Petrus katakan, hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir. Setelah kita dilahirkan baru di dalam Kristus, firman Tuhan merupakan makanan rohani kita.
Dengan kita membacakannya pada setiap masa, dengan kita merenungkannya, serta melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan membuat kita berhasil di dalam kehidupan kerohanian kita. Firman Tuhan itu harus dibaca dengan tekun. Dan firman Tuhan adalah pedang roh untuk melawan musuh kita, yaitu iblis. Maka itu Bapak Ibu, sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, firman Tuhan itu harus menjadi kesukaan kita. Harus kita baca pada setiap masa, harus terenung dan lakukan. Karena ia merupakan makanan rohani kita. Dan firman Tuhan ini adalah senjata rohani bagi kita untuk melawankan musuh kita, yaitu iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tentangan dan masalah ini, manusiawi kita tidak ada punya apa-apa untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Tetapi saat kita memiliki firman Tuhan itu, ianya merupakan satu pedang roh yang memampukan kita untuk berlawan dengan musuh kita, si iblis. Tuhan Yesus sendiri merupakan contoh. Saat dia dicobai, setelah dia berpuasa 40 hari, iblis mencoba dia dengan mengatakan untuk mengubahkan batu menjadi roti, untuk menjatuhkan dirinya daripada bebungan bait Allah itu, dan seterusnya. Apa yang digunakan oleh Tuhan Yesus? Dia mengatakan, firman Allah berkata. Firman Allah berkata. Yesus memiliki firman itu di dalam kehidupannya, maka ia menggunakannya untuk melawan tipu muslihat iblis. Maka itu saya dan Anda juga harus memiliki firman itu dan menjadikannya pedang roh untuk melawankan tipu muslihat iblis itu. Yang keempat, kalau terlihat daripada ayat yang ke-9 daripada surat 1 Petrus pasal yang kedua, di mana Petrus berkata kepada para pembaca ini, pada orang-orang yang percaya yang disebutkan umat pilihan Allah, dan berkata, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang mengabdikan diri kepada raja, bangsa yang suci, umat Allah sendiri. Allah memilih kamu untuk mengistiharkan perbuatannya yang luar biasa. Perhatikan kalimat ini. Allah memilih kamu untuk mengistiharkan perbuatannya yang luar biasa. Allah sudah memanggil kamu keluar daripada kegelapan supaya masuk ke dalam cahayanya yang gemilang. Daripada ayat yang ke-9 ini, seorang pengikut Kristus itu nyata daripada semangat kerinduannya untuk memberitakan Injil. Jemaat Tuhan, tanggung jawab untuk memberitakan Injil itu adalah tanggung jawab semua orang Kristen. Dan satu tugas yang harus kita genapi di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah satu amanat yang telah diberikan oleh Yesus. Kalau terlihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ya 19 sampai 20. Jadi seorang pengikut Kristus itu, dia adalah seorang yang setia memberitakan Injil. Kalau terlihat Paulus sendiri, dia memberitakan Injil itu sejak dia bertobat. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20. Setelah dia bertobat, meninggalkan hidup lamanya, dia menjadi seorang penginjil yang terkenal di dalam Alkitab ini. Dimanapun dia berada, dia tetap memberitakan Injil. Dan inilah seharusnya satu tanda hidup seorang pengikut Kristus. Dimanapun kita berada, kita membawa Injil itu, berita baik itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Seorang Gedara itu memberitakan Injil sejak ia bertobat. Terlihat
di dalam Markus pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Setelah dia bebas daripada gangguan kuasa jahat itu, dia menjadi seorang pemberita Injil. Maka itulah kalau terlihat penyataan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 itu, di mana ayat yang ke-16 dia berkata, 1 Korintus pasal yang ke-9, Paulus berkata, pengakuannya sebagai seorang Kristen itu, di dalam ayat yang ke-16 dia berkata, aku tidak berhak membanggakan diri. Katanya di dalam ayat ini, karena aku mengkabarkan berita baik. Kerja mengkabarkan berita baik adalah perintah Allah bagiku. Malanglah aku jika aku tidak mengkabarkan berita baik itu. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini adalah pernyataan Paulus. Setelah dia mengenali Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan bagi dia, dia menerimakan itu sebagai satu panggilan Tuhan khusus baginya untuk bersaksi dimanapun dia berada. Dan inilah tanggung jawab saya dan Anda. Dimanapun Anda berada, jadilah seorang pengikut Kristus yang tetap memberitakan Injil keselamatan itu dimana-mana. Yang kelima, kalau kita melihat daripada pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di dalam bahagian ini Paulus berbicara tentang hal kehidupan rumah tangga. Dia berbicara tentang kehidupan seorang suami, hidup seorang istri. Maka itu saya katakan di sini, tanda atau penyataan kehidupan seorang pengikut Kristus itu nyata di dalam kehidupan harmoni di dalam rumah tangga. Keharmonian rumah tangga itu berasal daripada sifat lemah lembut dan sifat tunduk satu dengan yang lain. Dan itu dikatakannya di dalam ayat yang ke-5 dan 6 berkata, pada zaman dahulu wanita saling mempercayakan diri kepada Allah, mempercantik diri dengan ketaatan kepada suami mereka. Sarah pun demikian juga. Dia taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu sekarang anak-anak Sarah, jika kamu melakukan perkara yang baik dan tidak takut kepada apapun. Bapak, Ibu, Saudara, ternyata kunci keharmonian di dalam satu rumah tangga itu adalah sifat lemah lembut dan sifat untuk tunduk satu sama yang lain. Memang kerinduan semua rumah tangga itu hidup dengan aman, tentram, harmoni, bahagia. Dan itu adalah petanda kehidupan seorang pengikut Kristus. Nyata daripada hidup keluarganya. Keluarganya harmoni. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 ini, keharmonian rumah tangga itu menyebabkan doa dijawab. Saya percaya inilah kerinduan semua keluarga. Saat kita berdoa, kita rindu agar doa kita dijawab. Saat kita duduk bersama dengan keluarga kita, kita berdoa mohon sesuatu daripada Tuhan dalam doa kita. Kita mau doa kita dijawab. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Demikian juga kamu suami-suami harus hidup dengan istri kamu dengan penuh pengertian. Dan sadar bahwa mereka itu kaum yang lemah. Lebih lemah. Perlakukanlah mereka dengan hormat. Kerana mereka bersama-sama kamu akan menerima anugerah hidup sejati dan kelak daripada Allah. Berbuatlah demikian supaya tiada sesuatu pun menghalangi doa kamu. Kata firman Tuhan, berbuatlah demikian supaya tiada sesuatu pun menghalangi doa kamu. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya katakan di sini, keluarga yang hidup di dalam keharmonian, doanya dijawab oleh Tuhan.
Maka itu, sebagai pengikut Kristus, biarlah kita menjaga, memelihara keharmonian keluarga kita dengan taat, hidup lemah lembut, dan hidup tunduk kepada satu sama yang lain. Yang keenam, kalau terlihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19 daripada pasal yang keempat ini, di mana penyataan hidup seorang pengikut Kristus yang sebenarnya yaitu tidak takut menderita karena Kristus. Di mana yang telah saya katakan tadi, keadaan jemaat atau orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil penerima surat 1 Petrus ini berhadapan dengan tentangan, penganiayaan, penderitaan oleh karena mereka percaya kepada Yesus. Dan Petrus katakan di dalam ayat yang ke-14 pasal yang keempat ini, di mana dia berkata di sini, berbahagialah kamu jika kamu dihina karena kamu pengikut Kristus. Hal itu berarti bahwa roh yang mulia, yaitu roh Allah, ada pada kamu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Petrus katakan berbahagia. Ini bermakna ia mendorong mereka, walaupun mereka diperhadapkan dengan tentangan, penganiayaan oleh karena percaya kepada Yesus, mereka tetap kuat di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak takut menderita karena Kristus. Inilah petanda nyata hidup seorang pengikut Kristus. Dan kalau kita melihat murid-murid atau pengikut-pengikut Kristus, semua mereka mati sebagai seorang martir karena mereka setia memberitakan Injil. Mereka tidak takut dengan hal kematian itu. Maka itu Bapak Ibu, inilah petandanya. Hidup sebagai orang Kristen bukan berartinya kita bebas daripada penderitaan, masalah dan sebagainya. Yang mana saya katakan tadi, sebaiknya saja kita katakan kita sebagai orang Kristen, saat itulah kita berhadapan dengan musuh kita, iblis. Dia berusaha mencari jalan bagaimana menyerang kita sebagai orang percaya. Tapi Bapak Ibu, jangan takut. Sekalipun kita menderita oleh karena percaya kepada Kristus, ketahuilah bahwa upah kita besar di sorga. Itu dinyatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-12. Orang yang menderita karena Kristus ada upahnya di surga. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap orang Kristen yang telah mati atau menderita karena percaya kepada Kristus. Karena mereka tahu dengan pasti bahwa di dalam surga upahnya menantikan mereka. Maka itu Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, apapun penderitaan, apapun kesulitan hidup kita, jangan menyerah. Karena Tuhan telah berjanji ada upah menanti kita di dalam surga. Yang terakhir, daripada bahagian firman Tuhan yang menjadi penyataan hidup seorang pengikut Kristus itu. Kalau terlihat daripada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, daripada pasal yang keempat 1 Petrus ini, yaitu setialah memakai, mempergunakan talenta yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Kalau kita melihat, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Oleh itu kamu harus mengawal diri dan berwaspada supaya kamu dapat berdoa. Inilah perkara yang terpenting. Kamu harus saling mengasihi dengan sepenuh hati. Karena jika kamu saling mengasihi, kamu juga bersedia untuk saling mengampuni. Di dalam bahagian ini daripada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 ini, ianya berbicara tentang karunia atau talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita dan harus kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Orang yang tidak setia akan berhadapan dengan penghukuman. Orang yang tidak setia menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada dia akan berhadapan
dengan penghukuman. Contoh yang Tuhan Yesus berikan dengan perumpamaan seorang yang telah mempercayakan uangnya kepada 3 orang itu. Orang yang tidak menjalankan uang yang telah diberikannya itu berhadapan dengan penghukuman. Gambarannya apa yang dikatakan oleh Yesus, kerajaan surga ada sedemikian rupa. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, apapun karunia atau talenta yang Tuhan berikan kepadamu, pergunakanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pergunakanlah itu untuk melayani Tuhan. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, di dalam kita mengakui dan menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus, di dalam kita mengakui dan menyatakan kita adalah seorang Kristen, marilah kita bersama-sama menerapkan ketujuh nasihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama sampai ayat yang pasal yang keempat ini. Di dalam hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus, sehingga kita menjadi pengikut Kristus yang sebenarnya. Hidup taat, bebas daripada dosa, menyukai firman Tuhan, setia memberitakan Injil, harmonis atau rukun di dalam rumah tangga kita, siap menderita karena Kristus, dan setia memakaikan karunia Roh Kudus yang kita terima daripada Dia. Di dalam kita memiliki ketujuh hal ini, maka kita akan menjadi seorang Kristen yang lengkap. Seorang Kristen yang teguh di dalam kehidupan kekristenan kita. Menjadi orang Kristen yang kuat apapun penderitaan dan rintangan yang kita hadapi. Dan kita tetap menjadi orang Kristen yang kokoh. Di mana dikatakan di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-10 berkata, tetapi setelah kamu menanggung penderitaan untuk sementara waktu, Allah sendiri akan menyempurnakan kamu. Dia akan menegakkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu. Karena Dia Allah yang sangat baik hati dan sesudah memanggil kamu untuk turut mengikuti kemuliaannya yang kekal. Karena kamu hidup bersatu dengan Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami naikkan hanya kepadamu. Ya Allah Bapa kami di surga. Ternyata Engkau sangat mengasihi kami sebagai umat pilihan-Mu. Dengan menyatakan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Maka itu Bapa pada pagi hari ini. Namun pun hamba-Mu berhenti berbicara di sini. Hamba memohon, biarlah Engkau Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu. Berbicara langsung di dalam setiap pribadi kami. Agar kami benar-benar menjadi seorang pengikut Kristus. Yang tetap taat kepadamu. Yang bebas daripada dosa. Yang senantiasa merindu dan menyukai firman-Mu ya Tuhan. Serta setia memberitakan Injil. Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan melengkapikan kami ya Tuhan. Agar kami senantiasa hidup aman, bahagia, rukun di dalam rumah tangga kami. Dan agar kami setia berhadapan dengan apapun tantangan hidup. Oleh karena kami percaya pada Engkau. Serta mempergunakan segala karunia yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dimanapun umat-umat-Mu pada saat ini, biarlah kami benar-benar memiliki ketujuh perkara ini. Sehingga nyata Tuhan kami adalah pengikut Kristus. Bukan hanya melihat daripada atau dilihat daripada simbol yang kami guna pakai. Dengan ungkapan-ungkapan kata yang kami gunakan atau ucapkan. Tetapi hal inilah yang harus kami miliki. Saat kami memilikinya Tuhan, kami tetap menjadi orang Kristen yang kuat, yang sempurna, yang kokoh dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu
Dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati mereka melalui pemberitaan firman-Mu ini. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita daripada Engkau Tuhan akan menyertai dan bersama dengan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu di dalam apapun usaha pekerjaan mereka di hari yang akan datang atau dalam minggu yang akan datang ini. Tuhan Yesus, sekali lagi hamba berdoa, naungi bungkusi mereka di dalam kuasa-Mu, di dalam darah-Mu, agar mereka dijauhkan daripada sentuhan jangkitan virus COVID-19 ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih oleh karena penyertaan-Mu dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Terima kasih, sekian firman Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengar beberapa berita sidang yang perlu kita perhatikan. Pejabat gereja akan dibuka pada hari Selasa ke Jumaat dari 9 pagi hingga 4 petang. Servis gereja akan ditangguh buat sementara waktu. Dimanapun kita berada, marilah kita berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran bank gereja adalah seperti berikut. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya Anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Selamat Hari Jadi. Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat Hari Jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan Februari ini. Kami berdoa agar Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.